Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Eka Sukma Kumala Dewi Olang dari kelas Epidemiologi dan Biostatistika dengan NIM 1907010147. Video ini merupakan video kedua dari mata kuliah Ilmu Penyakit Tropis dengan topik yaitu Taeniasis. Yang pertama yaitu definisi dari Taeniasis. Taeniasis adalah penyakit infeksi yang terjadi karena investasi cacing pita Taenia solium atau Taenia vanginata di saluran pencernaan manusia. Penyakit ini memiliki dampak yang luas, tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun juga dapat berdampak pada sektor ekonomi. Penularan Taeniasis melalui perantara atau inang. Manusia merupakan inang sejati atau definitive host, sedangkan babi sebagai inang perantara atau intermediate host bagi cacing Taenia solium, dan sedangkan sapi sebagai inang perantara untuk cacing Taenia saginata. Yang kedua adalah etiologi dari Taeniasis. Taeniasis disebabkan oleh cacing pita Taenia solium atau Taenia saginata. Inang perantara atau intermediate host kedua cacing tersebut berbeda. Untuk inang perantara Taenia saginata adalah sapi, sedangkan untuk Taenia solium adalah babi. Yang ketiga yaitu klasifikasi ilmiah dari Taeniasis, yang berasal dari kingdom Animalia, filum Platyhelminthes, kelas Cestoda, ordo Cyclopellicelia, dari famili Taenidae, genus Taenia, dan terakhir yaitu spesies Taenia solium atau Taenia saginata. Berikutnya adalah morfologi dari Taenia saginata dan Taenia solium. Yang pertama itu Taenia saginata, berwarna putih transparan. Cacing ini bisa mencapai panjang hingga 25 meter. Scolex atau kepala dari cacing Taenia saginata berdiameter 1,5 sampai 2 mm, berbentuk segi empat dengan potongan melintang dan tidak memiliki rostelium maupun pengait atau hotless. Cacing ini memiliki 4 buah pengisap yang terletak pada setiap sudut kepala cacing. Bentuk leher dari cacing ini sempit, ruasnya tidak nampak jelas, dan tidak terlihat struktur tertentu. Yang kedua yaitu Taenia solium. Panjang cacing Taenia solium berkisar antara 2 meter sampai 7 meter. Scolex atau kepala dari cacing ini berbentuk segi empat, dilengkapi 4 buah susker atau alat hisap dengan diameter kurang lebih 1 mm. Taenia solium memiliki kait berbentuk bulat pada ujung Scolex yang dikelilingi 2 buah kait dengan jumlah kurang lebih 23 buah. Proglotit cacing ini berjumlah kurang lebih 1000 buah. Bentuk telur dari Taenia solium simetris dan berwarna kecoklatan dengan diameter 31 sampai 43 mikron. Telur berisi oncosfer atau heracan embrio yang memiliki tiap pasang hokler. Selanjutnya yaitu siklus hidup dari Taeniasis. Manusia adalah host spesies definitif dari Taenia sp. Telur atau segmen grafit keluar ke lingkungan luar bersama tinja. Telur melekat di rumput bersama tinja, dan telur tetap infektif sampai beberapa hari atau beberapa bulan di lingkungan luar. Sapi dan babi dapat terinfeksi karena memakan makanan yang terkontaminasi telur atau segmen grafit. Pada usus halus, oncosfer kemudian menetas dan menginvasi dalam dinding usus halus kemudian berimigrasi ke otot bergaris. Oncosfer yang berada di otot bergaris kemudian berkembang menjadi cysticercus dan menetap di otot selama beberapa tahun. Manusia terinfeksi karena mengkonsumsi daging mentah atau setengah matang yang mengandung cysticercus. Pada usus halus manusia, cysticercus berkembang menjadi dewasa memerlukan waktu kurang lebih 2 bulan. Proglotit grafit cacing dewasa terlepas dari tubuh dan imigrasi ke anus dan kemudian keluar bersama dengan tinja. Perharinya kira-kira 6 proglotit. Patofisiologi Taeniasis. Manusia dapat terinfeksi Taenia sp dan menderita Taeniasis apabila menelan larva cysticercus yang terdapat di daging sapi atau daging babi. Larva yang berada di jejunum manusia kemudian berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu 2-3 bulan. Cacing dewasa memiliki pengisap di bagian Scolex sehingga dapat menempel di mukosa saluran pencernaan. Mulut pengisap ini berfungsi untuk mengambil sari-sari makanan dari pembuluh darah.
Berikutnya yaitu gejala dari taeniasis. Taeniasis pada umumnya tidak menimbulkan gejala. Penderita baru diketahui menderita taeniasis pada saat ditemukan cacing pada tinja. Namun, terdapat beberapa penderita yang merasakan gejala sebagai berikut. Rasa nyeri pada perut bagian atas, berat badan turun tanpa sebab yang jelas, mual dan muntah, nafsu makan menurun, gangguan pencernaan, iritasi pada anus, dan pada tinja terlihat cacing atau telur cacing. Berikutnya yaitu rantai penularan dari penyakit taeniasis. Rantai penularan antara Taenia saginata dan Taenia solium berjalan dengan tahap yang sama, namun perbedaannya adalah host perantaranya. Taenia saginata yaitu sapi, sedangkan Taenia solium yaitu babi. Rantai penularan dapat terjadi melalui sistem pencernaan baik pada hewan maupun manusia. Portal of entry dari Taenia sp adalah mulut, sedangkan portal of exit adalah anus. Penularan dapat terjadi apabila manusia mengkonsumsi daging sapi atau babi yang belum dimasak atau mentah, ataupun setengah matang, sedangkan penularan pada sapi terjadi apabila sapi tersebut memakan rumput yang terinfeksi atau terkontaminasi oleh Taenia saginata. Sedangkan pada babi ini terjadi penularan ketika mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh Taenia solium. Faktor resiko dari penyakit taeniasis, pertama, PHBS dan higienis perorangan yang buruk, kedua, sanitasi lingkungan yang buruk, ketiga, kontak dengan kotoran hewan. Hal ini lebih beresiko bagi pekerja peternakan. 4. Mengkonsumsi daging mentah atau kurang matang. 5. Hidup di kawasan endemis taeniasis. Berikutnya terdapat peta persebaran dari penyakit taeniasis di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara endemis taeniasis seperti di daerah Papua, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Utara. Prevalensi kejadian taeniasis di Indonesia antara 1,1% sampai 45,8%. Provinsi Sumatera Utara terjadi persebaran taeniasis asiatica dengan prevalensi 2,2%. Pada Provinsi Bali, wilayah tertinggi yaitu Kabupaten Gianyar, Karangasem, Badung, dan Denpasar. Provinsi Bali memiliki prevalensi Taenia saginata 84% disebabkan oleh mayoritas penduduk yang mengonsumsi daging, sedangkan di Kabupaten Karangasem prevalensi Taenia solium sebesar 6,4% karena mayoritas penduduk mengkonsumsi daging babi. Distribusi tempat bagi taeniasis di Indonesia dapat tersebar di seluruh Indonesia. Taenia saginata prevalensinya dan insidensinya lebih sering atau tinggi pada daerah yang mayoritas penduduknya mengonsumsi daging sapi, sedangkan prevalensi Taenia solium akan lebih tinggi di daerah yang mayoritas penduduknya mengonsumsi daging babi. Yang terakhir yaitu pencegahan dari penyakit taeniasis. Pertama, mengkonsumsi daging yang matang. Kedua, mencuci buah-buah dan sayur-sayuran sebelum dimasak atau dimakan. Ketiga, memperbaiki sanitasi lingkungan. Keempat, memperbaiki PHBS dan higienis dari perorangan. Kelima, mencuci tangan setelah dan sebelum makan. Sekian dari video yang dapat saya bagikan mengenai penyakit taeniasis. Jika terdapat kesalahan, saya memohon maaf dan terima kasih atas teman-teman yang telah menonton video ini.